Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang perkembangan teori atom. Baik, teori atom dimulai dengan ditemukannya suatu konsep yang dikemukakan oleh filsafat Yunani yaitu Demokritus dan gurunya yang bernama Leukipus di tahun 464 sebelum Masehi. Mereka juga memperkenalkan istilah atom. Nah, mereka mengatakan bahwa jika suatu materi dibelah secara terus-menerus akan diperoleh materi terkecil yang tidak dapat dibelah lagi. Nah, bagian terkecil itulah yang disebut dengan atom. Nah, teori tentang atom itu tidak berkembang lagi sampai pada tahun 1803, seorang ilmuwan yang berasal dari Inggris yang bernama John Dalton mengemukakan beberapa postulat, diantaranya adalah tentang atom. Nah, yang dikemukakan adalah bahwa setiap unsur kimia itu disusun atas partikel-partikel yang kecil yang tidak dapat dipecah lagi yang disebut atom. Nah, atom ini menurut Dalton itu berbentuk bulat seperti bola. Ini maksud di sini adalah bola pejal, bola yang berisi. Nah, selain teori tentang atom, John Dalton juga mengemukakan beberapa hal penting yang didasari oleh teori hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap yang sudah ditemukan sebelumnya. Nah, Dalton mengatakan bahwa atom-atom penyusun unsur adalah sama, baik massa maupun sifatnya. Namun, atom penyusun unsur yang berbeda mempunyai sifat yang berbeda. Nah, ini cocok ya dengan kenyataan fakta bahwa memang unsur-unsur itu tersusun atas atom di mana atomnya memiliki sifat yang sama dengan unsur tersebut, tetapi berbeda dengan atom dari unsur lain. Selanjutnya, Dalton mengemukakan bahwa ketika membentuk senyawa, unsur-unsur yang berbeda bergabung dengan perbandingan yang sederhana. Nah, ini dilandasi oleh hukum perbandingan tetap. Selanjutnya, suatu reaksi kimia merupakan perpindahan atom-atom dari satu set kombinasi menjadi set kombinasi yang lain. Nah, atom-atom itu sendiri secara individual tidak berubah. Bicara tentang reaksi kimia, berarti kita menghasilkan zat baru ya. Berarti ada perubahan komposisi dari atom-atom atau ya senyawa-senyawa kalau skala besarnya. Nah, kalau mau dilihat, digambarkan seperti ini adalah atom yang dikemukakan oleh Dalton bahwa seperti bola pejal. Nah, setelah John Dalton mengemukakan tentang teori atom, maka timbul banyak sekali penelitian yang sudah dilakukan, menimbulkan minat ya. Tapi ternyata teori ini tidak bisa bertahan lama. Setelah beberapa tahun, J.J. Thomson mengemukakan tentang teori yang lain. Nah, teorinya didasari oleh hasil penelitian, hasil eksperimennya dengan menggunakan sinar katoda. Nah, apa yang terjadi di sini? Jadi di alat ini dan adanya medan listrik ya. Di sini dia memancarkan sinar katoda. Medan listrik yang memiliki plat positif dan negatif gitu ya. Nah, ketika sinar katoda dipancarkan,
ternyata sinar tersebut berbelok arah. Harusnya kalau tidak apa-apa dia harusnya lurus di sini. Nah, ternyata dia berbelok kemana? Dia berbelok ke plat positif. Kalau dia berbelok ke plat positif, berarti kesimpulannya sinar katoda ini mengandung partikel tertentu yang pasti bermuatan negatif. Ya, nah ini adalah alatnya seperti ini. Nah, ternyata sinar katoda tersebut adalah merupakan partikel penyusun atom yang bermuatan negatif, yang selanjutnya disebut dengan elektron. Nah, J.J. Thomson ini yang menemukan elektron ya, salah satu partikel penyusun dari atom. Tetapi mari kita lihat apa yang dia katakan. Nah, Thomson bilang bahwa atom merupakan suatu bola yang bermuatan positif yang permukaannya terdapat elektron yang menyebar di permukaan bola tersebut. Atom bersifat netral, yaitu muatan positif dan muatan negatif jumlahnya sama. Nah, gambar dari teori atom yang dikemukakan oleh Thomson kurang lebih seperti ini. Jadi bola ini dia bermuatan positif. Terus tersebar elektron yang bermuatan negatif. Di mana jika dijumlahkan muatan positif dan negatif itu jumlahnya sama. Sayang sekali bahwa Thomson ini dia tidak bisa menjelaskan lebih jauh jumlah muatannya itu seperti apa. Yang dimaksud dengan jumlah muatan positif itu bagaimana, yang dimaksud dengan jumlah muatan negatif itu bagaimana, sehingga jumlahnya sehingga jika digabungkan itu netral. Thomson tidak bisa menjelaskan tentang hal itu. Nah, teori atom ini berkembang lagi, dikembangkan lagi oleh muridnya, yaitu Rutherford. Nah, Rutherford ini melakukan percobaan di mana dia menembakkan partikel alfa pada lempengan emas. Kalau kita lihat ilustrasinya, ya begitu ya. Nah, ya. Baik, bisa dilihat bahwa jika dimisalkan ini adalah berkas dari partikel alfa, lalu ini adalah lempengan emas. Nah, ternyata ada sinar yang diteruskan. Kemudian ada yang dibelokkan seperti ini dengan macam-macam variasi. Selanjutnya ada juga sinar yang dipantulkan. Berdasarkan hasil percobaan ini, Rutherford mengatakan bahwa atom tersusun dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif yang bergerak mengelilingi inti dengan lintasan melingkar. Jadi sudah sangat berkembang ya teori yang dikemukakan oleh Rutherford ini. Dia mengemukakan tentang elektron yang berada di kulit atau di luar yang bergerak mengelilingi lintasan. Sedangkan di inti terdapat muatan positif. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, pada saat Rutherford mengemukakan tentang teorinya, ini sudah diketahui bahwa ada muatan, ada inti atom, partikel atom lain yang bermuatan positif yang terletak di inti atom. Nah, ini adalah teori yang dikemukakan oleh Rutherford ya, bahwa elektron itu terletak di sekitar inti, begini. Kemudian ada ruang hampa. Dia mengambil kesimpulan adanya ruang hampa karena partikel alfa tadi ada yang diteruskan, berarti dia tidak mengenai apapun. Nah, ketika dia partikel alfa tersebut terkena pada inti atom, maka sinarnya dipantulkan seperti itu atau dibelokkan. Nah, teorinya sudah sangat bagus karena di sini dia bilang bahwa
elektron itu adanya di sekitar inti, kemudian terdapat ruang hampa di antara inti atom dan tempatnya elektron. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ternyata dia menemukan kesulitan di mana inti atom tidak seimbang dengan massa proton yang ada di inti. Nah, maka diprediksi bahwa masih ada partikel lain yang ada pada inti atom. Nah, dari kegalauan dari Rutherford itu, maka ditemukanlah neutron oleh Chadwick. Dia menemukan bahwa neutron itu ada juga di dalam inti atom bersama proton. Nah, kelemahan dari teori Rutherford adalah dia tidak bisa menjawab pertanyaan dari fisika klasik, karena kalau menurut fisika klasik, elektron yang bergerak mengelilingi inti itu pada akhirnya akan kehilangan energi sehingga dia akan jatuh ke inti. Kan elektron kan bermuatan negatif, proton kan bermuatan positif. Harusnya ketika dia melingkar lalu kemudian dia kehilangan energi, bergerak melingkar dan kehilangan energi, dia harusnya jatuh ke inti. Tapi itu tidak pernah terjadi. Nah, pertanyaan itu dijawab oleh Niels Bohr. Jadi Niels Bohr ini melakukan percobaan lain di mana dia melihat tentang spektrum atom hidrogen ya. Bahwa pada spektrum atom hidrogen ini dia menemukan bahwa hasilnya adalah spektrum garis yang menunjukkan bahwa setiap elektron dalam atom itu mengelilingi inti dengan lintasan tertentu yang stasioner atau tetap, yang disebut orbit atau kulit, dengan energi tertentu, di mana energinya adalah A dibagi dengan N kuadrat. Energinya itu. Baik. Berdasarkan hasilnya ini dia mengatakan bahwa pada lintasannya elektron beredar tanpa memancarkan atau menyerap energi, sehingga energinya tidak berubah pada lintasan tetap. Tetapi ketika dia tereksitasi atau berada pada tingkat energi yang lebih tinggi, kalau dia menyerap energi dari luar, nah kemudian dia akan kembali lagi ke posisi semula ke tingkat energi yang lebih rendah. Jadi Bohr sudah memberikan suatu istilah yang bagus sekali menurut saya, yaitu tentang elektron yang tereksitasi dan elektron yang mengalami emisi, di mana terjadi pelepasan dan penyerapan energi. Nah, ini adalah gambaran dari teori atom Bohr. Ini teorinya sudah sangat bagus, bahwa elektron itu akan bergerak pada lintasannya masing-masing. Nah, kalau Rutherford itu kan baru bilang melingkar saja, bergerak melingkar. Nah, kalau di Niels Bohr ini sudah sangat bagus karena sudah ada bahwa di inti atom itu terdapat proton dan neutron, kemudian elektron bergerak pada lintasannya. Kalau dia bergerak pada lintasannya, maka dia tidak memancar, tidak menyerap energi, energinya tidak berubah. Baik, hanya saja teori atom Bohr ini hanya berlaku pada elektron-elektron yang atom dengan jumlah elektron yang sedikit. Dia tidak bisa menjelaskan bagaimana dengan atom-atom dengan elektron yang besar. Video ini hanya sampai di sini, yaitu dari teori atom Dalton sampai teori atom Bohr. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dengan teori atom mekanika kuantum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.